Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah di mana kita akan bersama-sama mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Yesus, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, mau mengenang lagi Tuhan tentang kasih-Mu yang luar biasa. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku. Menjadi yang baru, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku. Menjadi yang baru. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati
Lebih lagi kita katakan, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darah Yesus, haleluya. Yesus, hidupku menjadi yang baru. Yesus, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi, ya Yesus, darahmu tebus dosaku. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Yesus Tuhan, terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kau rela mati Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami miliki Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan, yang sangat mencintai kami. Haleluya Tuhan, ya Yesus, ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang setia Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Kita mengucap syukur atas pengorbanan 2000 tahun lalu ya Bu, yang Tuhan berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Kau telah mengorbankan diri-Mu ya Bapa di atas kayu salib, berlumuran darah Tuhan, hanya untuk menebus setiap kami, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan terlepas dari segala belenggu dosa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan buat setiap kita untuk mengenang lagi ya pengorbanan Tuhan kita, pengorbanan Bapa kita kepada setiap kami.
di mana Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengungkapkan isi hati Bapak Ibu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Di mana yang kita tahu Tuhan telah mengorbankan dirinya berlumuran darah. Dia memikul beban salib yang begitu besar. Dia rela kaki dan tangannya ditusuk oleh paku. Dia rela kepalanya dimahkota-mahkota duri. Bahkan dia sampai rela lambungnya ditusuk hanya untuk kita. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu mengucap syukur atas pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita 2000 tahun yang lalu. Ya Yesus, ya Bapa, inilah setiap kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematian. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuh, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari.
serahkan dirinya di Kalvari. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jalan dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita serahkan dirinya di Kalvari. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada buat kita. Bahkan Engkau Tuhan sampai rela merelakan nyawamu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk setiap kami. Kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu. Kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau lakukan kepada setiap kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Aduh, suaranya lemah sekali. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk tugas persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan setiap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi kita katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
kami telah merasakan dan menerima kasih-Mu dalam hidup kami. Dan di pagi ini dalam perayaan Paskah ini, sungguh kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami, memberi kekuatan, harapan, dan hidup bagi kami, agar kami hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Dan ini adalah harapan dan keinginan kami untuk mewujudkan kasih Kristus, juga kemuliaan Kristus ada di dalam kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini pula kami telah menyediakan hati kami untuk menerima sebagian goresan atau tulisan firman-Mu yang tertulis di dalam loh hati kami. Bapa, terima kasih dan ampuni kami saat ini jika terdapat kesalahan bagi kami. Seandainya kami tahu Tuhan, kami mau mengakui di hadapan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan selamat hari Paskah hari ini, hari raya Paskah, ya, atau awal daripada hari raya roti tidak beragi bagi bangsa Yahudi atau Ibrani atau Israel. Ya. Kita hanya merayakan Paskah dalam arti yang nyata, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib itu untuk penebusan kita ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas 22 ayat 1, ayat yang pertama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari raya tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Amin. Ya. Ini peristiwa menjelang Paskah. Ya. Di sini ada memang dibedakan hari raya roti tidak beragi. Ya, hari raya roti tidak beragi. Itulah hari raya, salah satu hari raya orang-orang Israel yang ditetapkan oleh Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub atau Tuhan Israel itu, ya, bahwa ada hari raya tidak beragi. Ya. Satu hari sebelum hari itu berlangsung, itulah terjadinya Paskah, ya. Jadi terjadinya Paskah itu awal daripada hari raya beragi. Ya. Sekarang ini Paskah ini, besok itu mulai berlakunya hari raya. Ya. Selama 7 hari, ya, hari raya itu 7 hari. Nah, Paskah ini kalau kita ingat, itu dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu. Malam-malam atau sore hari, siang harinya mempersiapkan anak domba atau lembu atau sapi yang dipersiapkan untuk dibeleh esok
sorenya, malamnya dimakan, setelah itu langsung keluar dari kota atau negara Mesir, dari kota Mesir. Waktu keluarnya itu terjadilah pembunuhan anak-anak sulung, baik manusia maupun hewan-hewan yang ada di Mesir. Itulah Paskah yang ditetapkan oleh Tuhan. Belum ada Taurat, ya, masih belum diturunkan. Itu sudah terjadi Paskah itu. Baru Taurat diturunkan setelah Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Nah, itu baru Taurat diturunkan, ya, diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Paskah itu sudah itu. Maka di dalam ketetapan Taurat itu, ya, disitulah disebutkan atau ditetapkan sebagai satu perjanjian, yaitu hari Raya Roti Tidak Beragi dan sekaligus Paskah, cara-cara menerima atau makan Paskah, ya. Nah sekarang itulah kita tinggal memperhatikan saja atau memperingati Paskah itu, ya, bahwa hari itulah hari penyaliban atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi itu secara singkatnya, itu arti singkatnya seperti itu Paskah, ya. Maka di dalam Lukas ini yang kita baca tadi disebutkan hari Raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah karena didahului oleh Paskah itu, ya. Nah sekarang ini sebagai kegenapan, kalau Israel itu hanya mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi. Nah untuk menggenapi itu, maka dari keturunan Abraham tadi lahirlah Yesus Kristus, ya, dari keturunan Abraham. Dari keturunan Abraham itu, ya, dari silsilah itu, ya, muncul Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan Paskah, yaitu Yesus yang mati di salib sebagai korban anak domba Paskah, ya. Jadi kalau sapi itu lambangnya di perjanjian, nah sekarang ini Yesus itulah ketuanya untuk menggenapi perjanjian lama itu, maka Yesuslah yang dikorbankan, ya, dari Abraham, Ishak, ya, nah, disitulah Ishak itu sebagai lambang, ya. Maka kegenapan dari keturunan Yakub terus sampai kepada Yesus yang dilahirkan dari keturunan Daud, ya. Itu Paskah secara singkat. Nah, mari kita baca lagi di dalam Markus pasal 10. Markus 10 ayat 45. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Anak manusia itu Yesus, ya, datang, artinya datang ke bumi
dari surga datang ke bumi. Lalu apa sih tujuannya? Yaitu menjadi tebusan banyak orang. Jadi ada tujuannya Yesus Kristus ke bumi. Yang pertama itu ya, yang lahir sebagai bayi di kandang, itu ada tujuannya, yaitu untuk menebus banyak orang, menjadi tebusan untuk menebus orang. Mengapa orang ditebus? Ya karena orang itu ditawan oleh dosa, atau ditindas oleh dosa, atau bergumul di dalam dosa, terkurung di dalam dosa. Itulah harus dikeluarkan di situ. Jadi untuk mengeluarkan banyak orang ya, perlu Yesus yang dari surga itu datang ke bumi. Jadi kedatangannya Yesus itu adalah untuk menebus banyak orang ya, menebus orang ya. Satu lagi di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Ayo kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ia adalah pengantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian lama. Amin. Jadi di sini juga demikian juga. Sebab ia telah mati, ya, jadi kedatangan ke bumi itu perlu mati. Untuk apa? Untuk menebus pelanggaran-pelanggarannya. Tadi menjadi menebus banyak orang, sekarang menebus pelanggaran-pelanggaran orang. Jadi banyak orang yang melanggar atau yang berdosa itulah perlunya ditebus. Dia menebus perlu datang ke bumi untuk menjadi manusia itu. Firman itu menjadi manusia dan itulah dia mati. Itulah untuk menebus banyak orang yang di dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Jadi jelas Bapak Ibu ada tujuannya Yesus datang bukan karena sok-sokan, ya, bukan karena untuk melawat semata-mata, tapi dia untuk menebus, yaitu dengan cara memberikan nyawanya atau mati bagi pelanggar-pelanggar dosa. Nah, jelas dosa kita yang berdosa ini telah ditebus, ya. Bukan hanya kita, tapi untuk seluruh umat dunia. Jadi seluruh dunia ini yang berdosa ini, kalau tidak melalui penebusan dari kematian Yesus Kristus, ya mereka tidak akan tertebus. Kalau tidak tertebus berarti mereka hidup di dalam pelanggaran atau di dalam dosa mereka. Mau tidak mau, ya itulah firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman, tidak ada satu orang pun yang bisa berdalih, aku tidak berdosa, aku tidak merasa tertebus, aku tidak mengenal Yesus, dan lain sebagainya. Tapi jelas Yesus sudah datang karena ya, menebus kita, menebus orang-orang berdosa. Jadi alasannya itu ya,
Mengapa dia mau mati? Ya karena dia mengasihi. Karena mengasihi itulah dia ingin menebus dosanya dan perlu datang untuk menggantikan pelanggaran-pelanggaran manusia. Bapak Ibu, marilah kita betul-betul bisa merenungkan hal seperti ini. Ya. Kita bukan hanya mengetahui secara logika kita saja, ya, tapi hendaklah ini didasari dengan percaya kita, sebab kita telah percaya akan firman-Nya dan menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Mesias atau sebagai penebus dosa itu, penyelamat itu. Nah, seperti dalam halnya kita kalau kembali di dalam Lukas tadi, Lukas 22 tadi, tentu saja cara Yesus mati, ya tidak, iki lho aku patenono, sebab aku ingin menebus dosa-dosa dosamu atau dosa-dosa manusia ini, karena manusia ini sudah berdosa. Sekarang saya datang, ya, salibkanlah saya, bunuhlah saya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu, ya. Penyaliban Yesus atau kematian Yesus itu memang sudah ditentukan. Misi Yesus ke dunia untuk mati itu sudah ditentukan. Tapi gara-gara atau jalan untuk kematian itu, proses kematian itu, ya, banyak sekali panjangannya, alasannya, dan banyak hal-hal merupakan satu proses yang dimulai dari sejak di dalam kandungan itu, di dalam kandungan sampai kelahirannya nanti satu besar ini, dia dikatakan sebagai anak yang tidak mempunyai orang tua atau anak haram, karena tidak menikah ibunya, tidak didului dengan pernikahan yang resmi. Waktu kelahiran juga tidak mulus, artinya tidak bahagia. Melahirkan sih dilahirkan secara normal, tapi tempat kelahirannya bukan tempat kelahiran seorang manusia, sebab disitulah tinggalnya binatang atau hewan. Setelah agak kecil menjadi balita, dia juga terancam kematian. Larilah, dibawa lari ke Mesir. Dia hidup di dalam keluarga yang tidak cukup, hidupnya juga pas-pasan. Orang tuanya, ayahnya sebagai tukang kayu, saudaranya juga banyak. Apakah bisa mengecam kebahagiaan secara materi? Ya tidak. Saat-saat pelayanannya juga banyak yang menolak, walaupun sudah diwujudkan dengan satu perbuatan-perbuatan nyata untuk kepentingan orang banyak, untuk kebaikan banyak orang, tapi masih ada yang ngeritik, ada yang mencemooh, memfitnah dan lain sebagainya, dan dikatakan itu anak tukang kayu, anak haram, dan lain sebagainya. Pembelaannya atas masyarakat banyak juga tidak diterima. Kepandaiannya, kuasanya, ya banyak yang menolak. Terutama orang-orang yang gede, orang-orang yang beragama itu yang disebut Farisi, Saduki, ahli Taurat itu jelas menolak mereka. Dia tidak mau menerima karya-karya yang ditunjukkan oleh
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, melalui proses kehidupan yang seperti ini untuk menjelang kematiannya, banyak hal sengsara mulai dari kandungan sampai kepada kematiannya, terus mengalami kesengsaraan atau kesulitan. Nah, kalau orang Kristen hanya memikirkan enaknya saja, ya saya kira tidak seperti itu. Pengikut Kristus tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita memang dijanjikan dulu hati damai, hidup tidak berkekurangan, kalau sakit disembuhkan, tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu hidup di dalam Kristus. Mengapa kita harus mencari yang enak? Sedangkan yang menebus kita mulai dari awalnya sebagai janin sampai kepadanya terus mengalami kesengsaraan, itulah yang disebut oleh kitab para nabi atau nabi-nabi itu ya, sengsara dunia ini, sengsara orang-orang yang ada di dunia ini untuk ditanggungnya sebagai akibat dari dosa-dosa yang dijalaninya. Kalau manusia Kristen yang beragama Kristen ini mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak aniaya, mengalami banyak kesukaran, itu saya kira itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu kita mengeluh seharusnya. Maka ajaran Paulus dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Kita tidak perlu menghadapi bahwa kita ini punya musuh yang kelihatan. Nah, itulah semuanya itu adalah melalui proses kehidupan Kristus yang seharusnya itulah yang kita lakukan. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan, kalau kamu tidak mau memikul salibmu, ya, kamu bukan muridku. Maka di dalam misi yang pertama, yang utama, Kristus mencari orang-orang yang kekurangan, orang yang sengsara, orang yang putus asa, orang yang yang seperti itu semuanya. Itulah yang dicari dulu untuk diselamatkan dengan cara memberitakan Injil, yaitu dirinya sendiri itu. Jadi marilah kita yang menjadi pengikut Kristus itu, setialah kita dalam setiap kehidupan. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita itu, itulah yang harus kita tanggung sebagai proses dari hidup kita untuk menuju kepada satu hidup seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Bapa kepada kita, yang melalui Injilnya dikatakan, di mana aku ada, kamu pun harus juga ada. Melalui itulah pengalaman hidup kita ini ya, enak dan tidak enak, mari kita nikmati dengan ucapan syukur. Kita yang diberikan oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ini yang perlu kita bangun di dalam diri kita ini. Memang kita boleh mencari seperti itu untuk kedamaian di dalam dunia ini memang. Tapi apakah yang dijanjikan oleh dunia, yang tersedia oleh dunia ini bisa kita bawa jika
pada saatnya Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, ya. Jadi Paskah bisa kita gambarkan di dalam benak kita ini, ya, seperti yang diajarkan kepada orang-orang Galatia itu, ya itulah yang terjadi di dalam hidup kita ini. Bahkan kita harus perlu mempunyai satu satu komitmen, ya, seperti Paulus mengatakan, aku tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagiku. Artinya penyangkalan diri apa yang ada di dalam dunia ini sebagai satu keindahan, kemewahan, keberhasilan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mencapai itu, ya puji Tuhan. Memang semua manusia berusaha untuk mencapai satu kebahagiaan untuk hidup di dalam dunia ini. Setiap manusia untuk berlomba-lomba untuk menjangkau, memiliki atau mencapai sesuatu materi yang tersedia di dalam dunia ini. Silakan, memang disuruh demikian. Berjuanglah, bekerjalah. Tapi itu semuanya juga tidak akan bisa kita bawa ke mana-mana setelah kita dipanggil Tuhan. Jadi milik siapa itu nanti? Ayo kita mengerti, dan hidup kita ini setiap kali sebetulnya kita hidup di dalam Paskahnya Tuhan, ya. Karena setiap kali seberapa banyak kita menikmati persekutuan atau perjamuan kudus, ya, itu untuk menerima perjamuan kudus, tubuh Kristus yang dipecah-pecah seperti roti yang dipecuil-cuil, dan air anggur sepertinya itu adalah darah Kristus, ya. Jika kita menerima itu seberapa kali, itu menjadi peringatan, artinya kita ingat akan kematian Tuhan. Seberapa banyak? Seharusnya orang Kristen setiap hari paling bagus kalau kita bisa menerapkan secara benar dan nyata. Dengan siapa, Pak? Ya dengan keluarga, dengan diri sendiri. Karena setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur itu peringatan kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang pernah hidup di dunia ini, yang mengalami banyak sengsara dan sampai puncaknya mati tersalib. Jadi seharusnya, sebaiknya orang Kristen secara normal hidupnya harus seperti itu. Jadi setiap kali, katanya berapa kali? Tidak terhitung, setiap kali. Artinya apa? Supaya kita ingat akan pengorbanan Yesus. Dan hidup yang seperti itu, kita akan menjauhi dosa. Ya. Sebab Petrus juga mengatakan, perlengkapilah pikiranmu dengan itu, supaya kamu tidak berbuat dosa. Paulus juga mengatakan, aku tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagiku, hidupku bukan aku lagi. Itulah murid-murid yang dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung, mempersiapkan murid-murid yang seperti itu. Apakah zaman sekarang, zaman gereja Tuhan itu melupakan hal-hal seperti itu, hanya menjurus satu topik atau satu pokok, satu sujud, yaitu untuk
menikmati ya, kenikmatan materi semata-mata. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa, jangan sedih, jangan kecil hati tatkala Bapak Ibu mengalami hidup yang seperti Anda alami sekarang ini. Entah cukup atau tidak cukup, ya, kaya atau miskin, nikmati itu. Nikmati di dalam Kristus dengan gaya hidup yang bisa tertulis mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan meniru bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh dunia. Apa yang itu? Yaitu rebutlah dunia itu sebanyak-banyaknya. Bekerja keraslah untuk banyak itu. Jadilah orang sukses, jadilah pemimpin yang tertinggi, ternama dan lain sebagainya. Yesus tidak mengajarkan seperti itu, tapi mengajarkan melalui Dia memberikan satu kehidupan di dunia bisa dipelajari dan dilihat, bahkan disentuh oleh tangan manusia. Itulah ya, sosok hidup Kristus Yesus yang harus setiap orang yang percaya berfokus terhadap hidup yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita ya, yang bekerja, bekerjalah yang wajar. Tunjukkanlah kemuliaan Kristus bahwa Dia ada di dalam diri Anda, di dalam diri kita masing-masing. Muliakan Dia seperti itu, kuduskanlah namanya seperti itu. Hidup kita ini seperti surat yang tertulis yang bisa dibaca oleh setiap orang. Bahkan di sekeliling kita ini banyak saksi yang ya, sebagai saksi-saksi bahwa kita ini milik Kristus. Itulah hidup di dalam Kristus. Sebenarnya itulah arti Paskah. Kalau kita menghidupi di dalam diri kita ini kehidupan Kristus, sebenarnya kita ini perlu berpaskah setiap hari yang seperti itu. Bukan hanya 1 bulan sekali tatkala kita menikmati perjamuan kudus di gereja. Ya, berarti kita memperingati Yesus cuma 1 bulan sekali. Padahal Yesus mengatakan setiap kali kamu menerima roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati akan aku. Memperingati artinya kita ingat, kita tahu, kita memahami, dan memang itulah untuk kita melihat cara-cara hidup ya, sebagai Kristus yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita inilah saksi-saksinya yang disaksikan oleh banyak orang seperti awan-awan yang mengelilingi kita. Maka tidak bisa kita tersembunyi dari mereka. Nah, sampai-sampai ini seperti itu. Proses penyaliban inilah ya, banyak. Yuk kita baca di dalam bagaimana proses penyaliban itu. Ya, secara singkat mari kita baca ayat Lukas tadi, ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat 3. Yuk kita baca 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Yudas, murid di antara murid itu. Yesus itu memilih murid.
bukan memberikan pengumuman hari ini telah buka untuk menjadi muridnya Kristus, menjadi muridnya Yesus, tidak. Tapi Yesus, hei ikutlah aku. Petrus, Andreas, ikut aku. Yudas, Yesus yang memilih. Apakah Yesus salah pilih? Ya, saya kira tidak. Memang Yesus ditentukan untuk mati. Tetapi di dalam kelompok yang terdalam ini terjadilah, muncullah murid yang dipilihnya itu untuk bisa membuat dia disalib atau mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus, yaitu muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, Yudas ini sebagai medianya saja, Bapak Ibu sebetulnya. Peran utamanya adalah iblis. Kalau iblis tidak melakukan sesuatu, tidak merasuk atau tidak masuk ke dalam Yudas, Yudas pun tidak apa-apa. Tapi mengapa Yudas bisa dimasuki iblis? Ini Bapak ya harus terjawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita ingin mengetahui, ya mari kita belajar tentang hidupnya Yudas yang hanya beberapa ayat disebutkan di dalam Injil mereka, Injilnya kerajaan itu. Nah, itulah yang terjadi. Maka Yudas sebagai media saja. Kenapa? Karena selama itu Yesus mendidik, mengajar murid-murid itu, hanya Yudas yang tidak mau melepaskan dirinya dari kejahatan yang telah dilakukan. Sebagai seorang bendahara, sebagai pemegang uang atau mas perak untuk kehidupan sekelompok Yesus ini, ya, menjadi bendaharanya itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu soal uang. Soal uang ini sangat bahaya buat kita, ya. Jadi ayo. Jadi Yudas lah. Dari mana? Dari dalam, bukan dari luar. Dari luar memang ada ingin membunuh Yesus, tapi cara-caranya enggak tahu. Bagaimana cara menangkap Yesus, dan ada ketakutan untuk menangkap Yesus. Ya. Tapi ada orang dalam yang mau memberikan. Inilah yang dinamakan mengkhianat. Ya. Musuh selimut. Kita lanjutkan ayat lagi, satu ayat lagi di dalam Lukas tadi, ayat 31 ya. Ayat 31. Ya, 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jawab Petrus gimana? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, sampai situ aja. Yudas kena, Petrus pun ditampi oleh iblis. Tapi aneh, Petrus didoakan oleh Yesus. Apakah Yudas tidak pernah didoakan? Kalau ini dikuiskan gitu, kalau Yudas adakah seperti itu?
juga Tuhan ingin menyelamatkan juga Yudas. Seperti Yudas supaya tidak gantung diri setelah Yesus disalib. Yudas sudah. Dan Petrus ini diperingatkan juga secara langsung. Yudas pun secara langsung. Tapi Yudas nggak mau. Dan Petrus ini, ya, engkau juga diminta oleh iblis. Petrus juga orang dalam, Bapak Ibu. Bukan orang luar. Jadi siapa yang menyalibkan Yesus? Kelompoknya sendiri. Ya, kalau boleh saya simpulkan secara singkat dan terbatas, bisa kan? Kita ini mempunyai sesuatu masalah dan lain sebagainya itu juga karena ke dalam sendiri. Tidak mungkin orang jauh enggak. Jadi orang dekat kita ini loh. Ya. Kita bisa marah karena orang dekat kita. Kita emosi karena orang dekat kita. Apakah orang luar jauh sana? Enggak. Ya. Jadi kalau keluarga berantakan itu juga dari lingkungan keluarga itu sendiri, sebabnya. Nah, untuk siapa yang menyerahkan Yesus? Kelompoknya sendiri. Tapi Yesus juga berdoa. Ya. Yesus hanya berdoa. Aku berdoa untuk kalau kamu tadi insaf atau sadar, peringatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita sadar dari dosa yang sudah diperingatkan melalui firman atau Roh Kudus, tinggal keputusan kita. Sebab kesadaran kita sudah mengakuinya. Tinggal keputusan kita melakukan dosa atau tidak, mau bertobat atau tidak mau bertobat, itu keputusan kita. Kesadaran sudah terbentuk tatkala kita dibenturkan oleh firman dan Roh Kudus, orang dalam. Ini gimana? Ya. Jadi kalau kita melakukan salah dan tidak salah, ya, memang kita, ya kadang-kadang memang kita tidak sadar. Ya. Coba kita lanjutkan lagi, satu lagi, 1 Yohanes pasal 2, surat ya, di belakang surat 1 Yohanes pasal 2. Ayat 18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya, baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Zaman akhir ada seorang antikristus, juga ada banyak antikristus. Mereka dari
termasuk kita, dari lingkungan kita. Jadi munculnya anti Kristus itu bukan dari luar tapi dari dalam kelompoknya Kristus, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang tidak sungguh-sungguh, ya, yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Maka sekarang ada gereja Tuhan, juga ada gereja setan, kan gitu. Ada saksi yang ada saksi yang tidak sungguh-sungguh. Oh iya, ada berita baru Bapak Ibu. Mudah-mudahan belum masuk sini, mudah-mudahan tidak masuk. Ada seorang atau pabrik memproduksi sepatu merek Nike, tapi itu bukan dari perusahaan Nike, perusahaan yang lain, ditiru, dimodifikasi sedikit, lalu di sepatu itu ditetesi darah manusia. Terus dikasih ayat Lukas 10 ayat 40 berapa? 48 atau 45 gitu. Itu dijual habis, laris, manis. Kalau di kurs Indonesia ini rupiah ini 15 berapa? 15.000 atau 15 juta ya kemarin, lupa saya. Ya 15.000 barangkali ya, atau 15 juta gitu, habis Bapak Ibu. Tapi di situ adalah ayatnya, iblis telah dilempar ke bumi. Jadi sepatu itu adalah sepatu anti Kristus yang ada juga logonya 666. Tulisannya Lukas 10 ayat, awas hati-hati Bapak Ibu kalau anak-anak, oh ini ada ayatnya mah, belikan ini mah, bagus, memang bagus, jempolan ya, modelnya hebat seperti Nike gitu ya. Ini sudah beredar Bapak Ibu ya, apa diproduksi lagi, apakah juga dalam negeri akan meniru hal-hal seperti itu ya, kita tidak tahu. Kita masih ada waktu mereka memproses itu lagi ya. Jadi Bapak Ibu, inilah contoh-contoh yang seperti itu ya. Banyak sekali kalangan-kalangan di dalam ini yang akan menjadi anti Kristus ya. Anti Kristus. Anak-anak perlu diajar yang benar ya. Apalagi sekarang banyak generasi kita ya, yang sudah diajar untuk kurang bergaul ya, untuk membuat ego individunya semakin kuat ya, karena harus di rumah dulu, banyak dididik di rumah, tidak bisa melihat pergaulan luas. Yuk kita didik yang benar ya, berdasarkan kebenaran di Alkitab ini. Untuk itu loh, untuk mengamankan hal-hal seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita betul-betul harus waspada hal ini, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga terutama untuk generasi kita, anak cucu kita ini. Ayo kita perhatikan cara-cara pergaulan mereka ya. Kalau bekerja, mereka bekerja di mana? Kalau mereka bersosial kayak apa dan di mana? Ya. Lebih-lebih kalau mereka gereja yang gimana? Ya. Karena di Indonesia banyak sekali gereja bermunculan. Ya. Bukan kita mencurigai, tapi hendaklah ya, orang tua juga bisa melihat atau mempelajari banyak hal
terutama di dalam kebenaran ini, ya, untuk bisa meneruskan cara hidup yang benar ini. Ya. Yang terakhir mari kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Ini 9 ayat 28, 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Sekali lagi, Kristus akan datang dan menganugerahkan keselamatan, mewujudkan iman yang ada di dalam kita tentang keselamatan atau harapan kita, ya. Mewujudkan harapan kita akan surga atau hidup kekal ini, ya, tatkala Dia datang kembali ke bumi, bukan untuk menanggung dosa lagi. Jadi Yesus cuma satu kali menanggung dosa. Ini kesempatan buat kita. Jangan kalau kita sudah menerima dan memanggil Yesus masuk, jangan sekali lagi menolak mereka, ya, menolak Dia. Tapi hendaklah itu kita tetap setia, ya, dengan iman yang ada ini, ya, untuk memperoleh anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu tentang Paskah yang secara singkat. Dan mari kita ganti dengan perjamuan Paskah, perjamuan kudus. Sudah disiapkan nyanyiannya. Nyanyiannya sudah disiapkan. Iya. Ya sudah. Yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti, ketika dengan cinta awalnya bagi kita. Ada Yesus
kita berdoa lebih dulu untuk perjamuan yang hendak kita terima atau kita nikmati. Saudara Panja berdoa untuk perjamuan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, untuk kami boleh memperingati hari kematian Tuhan, mana Engkau boleh mengorbankan diri-Mu, mengorbankan nyawa-Mu untuk kami, untuk menebus hidup kami dan juga pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa Engkau boleh berkorban, bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan, dan Engkau sudah memberikan hidup kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh menerima segala yang baik oleh karena Engkau Tuhan. Kami boleh hidup menerima kasih karunia-Mu, kami boleh hidup menerima anugerah-Mu. Itu hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan bawalah kami di hari-hari ke depan ya Tuhan, untuk kami boleh tetap berjaga-jaga, untuk kami boleh tetap waspada ya Tuhan. Karena iblis tentu tidak senang Tuhan dengan kami orang-orang yang percaya, yang mempertahankan iman kami kepadamu Tuhan. Iblis selalu menggoda kami, iblis selalu mencobai kami. Tetapi biarlah Tuhan kami selalu dekat dengan Engkau. Kami biarlah Tuhan Yesus selalu ingat akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh Engkau tolong Tuhan tepat pada waktunya. Engkau boleh menjamah kami boleh ada dalam kemenangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami saksi yang efektif ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga dengan keselamatan yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan, kami boleh memberitakan karya keselamatan lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat segala hidup kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh bisa dibaca oleh orang-orang yang di sekitar kami. Mereka boleh melihat Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan persiapkan diri kami untuk kami boleh menyambut perjamuan kudus, untuk kami boleh makan dan untuk makan roti dan minum darah-Mu ya Bapa. Tuhan, sucikan hati kami terlebih dahulu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Dan biarlah Engkau menyucikan kami, sehingga Kau layakkan kami untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati kami semuanya, jemaat Tuhan, kami boleh menerima perjamuan ini dengan sukacita. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dia
Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disisih dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Ditumbuhkan ilmunya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti yang sudah menerima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur diizinkan yang seperti ini Tuhan. Kami boleh mendapat bagian dari tubuh dan darah Tuhan. Inilah satu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan untuk memperingati atau supaya kami ingat akan kematian Tuhan. Agar kami tidak berlaku angkuh, sombong atau jemawa Tuhan. Tetapi biarlah kami bisa mengikut apa yang sudah Engkau perbuat, yang Kau tunjukkan kepada murid-murid Tuhan, dan kami bisa melihat orang-orang kudus Tuhan yang berlaku hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa, inilah sudah ada di tangan kami masing-masing tubuh dan darah Tuhan ini. Inilah sumber makanan kehidupan kami dan sumber minuman kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan ke atas. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Bapa kami yang di surga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kami melalui iman, harapan dan kasih Tuhan ini, supaya kami bisa bertahan di dalam Kristus Yesus. Kami ingin sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Sebab banyak saksi-saksi yang melindungi kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang harus mewujudkan kemuliaan dan nama Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan pulanglah di dalam damai sejahtera Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.